Tim Penjinak Bahan Peledak, Jihandak, dan Laboratorium Forensik, Lab4, Polda Jawa Timur menemukan sisa-sisa puntung rokok di dekat sumber ledakan petasan di Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Polisi pun menduga ledakan diakibatkan korban merakit petasan sambil merokok. Karena mereka tidak profesional ya, jadi saat meracik tidak aman. Sambil merokok hingga terjadi ledakan hebat akibat black powder kena percikan api rokok, kata Kapolresta Blitar AKBP Argo Wiono, dikutip dari Detik Jatim, Senin, 20/2. Di sekitar lokasi ledakan, polisi juga menemukan 3 panci yang diduga berisi bahan peledak. Dandim 0808 Blitar Letkol Ifdwi Sabto mengatakan ada 3 bahan peledak yang memicu ledakan, yakni black powder, bubuk mesiu, dicampur sulfur dan serbuk gandum, sehingga akan meledak jika terdapat percikan api dalam sesaat. Yang terjadi di sini ini ada ledakan sesaat. Dugaan memang pembuatan mercon. Daya ledaknya dari low mengarah ke high eksplosif karena ledakan terdengar sampai radius 10 km, ucapnya. Diberitakan, ledakan keras yang diduga berasal dari petasan menghancurkan 25 rumah di Dusun Seng, Blitar. Polisi menyebutkan korban ledakan tercatat ada 4 orang tewas dan 23 orang luka-luka. Salah satu korban luka merupakan bayi berusia 4 bulan. Korban tewas berjumlah 4 orang merupakan satu keluarga. Berdasarkan keterangan polisi sebelumnya, satu korban atas nama Darman ditemukan dalam kondisi utuh. Sementara 3 korban lainnya yang merupakan anak dan keponakan Darman, Arifin, Widodo, dan Wawa teridentifikasi lewat potongan tubuh yang ditemukan di sekitar lokasi ledakan. Menurut warga sekitar, Darman dan anak-anaknya punya kebiasaan membuat petasan tiap Ramadan. Penuturan tetangga-tetangga maupun ponakan yang berada di sebelah rumah korban itu memang yang bersangkutan ada kebiasaan pada saat menjelang bulan puasa itu untuk membuat mercon seperti itu. Merupakan informasi dari tetangganya karena yang tahun lalu memang yang bersangkutan juga menjual, sehingga ini menjadi suatu dugaan, tapi tentunya sedang kita lakukan penyelidikan lebih dalam, mengingat yang mau ditanyakan semuanya sudah tidak ada gitu, artinya semua pelakunya yang kita tadi itu yang melakukan kegiatan tersebut sudah menjadi korban semua. Jadi sementara kita ngambil kesimpulan dari beberapa pemeriksaan saksi dari tadi malam sampai dengan pagi hari ini, sementara patut diduga adalah tempat lokasi pembuatan petasan. Dia penjual ya, dan kalau tahun lalu ya? Iya, tahun lalu seperti itu informasinya. Dan untuk mencegah hal seperti ini, karena kan biasanya kalau penjualan kan bukan hanya satu, tapi di lingkungan itu biasanya ada lagi. Seperti apa dan apa yang akan dilakukan? Ya, sebetulnya dari tahun lalu itu pun kita sudah melakukan razia petasan dan cukup banyak sekali memang di wilayah ini. Tentunya dengan kejadian seperti ini, mudah-mudahan masyarakat semakin sadar bahwa pembuatan petasan secara ilegal dan tidak sesuai dengan prosedur memiliki potensi yang cukup tinggi seperti yang terjadi ini, dan kita harapkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pembuatan atau penimbunan bahan-bahan petasan ilegal seperti ini, sehingga
tidak terjadi potensi-potensi terjadinya ledakan yang tentunya selain merugikan diri sendiri juga merugikan masyarakat lainnya. Sudah ada informasi berapa banyak bahan petasan atau mesiu yang ada di dalam gitu? Ya, ini masih dilakukan pengecekan, tapi tentunya kalau dilihat dari dampak kerusakan agak sedikit banyak ya. Kita tidak bisa menyebutkan low atau high, tapi tentunya ini cukup menimbulkan damage atau kerusakan yang sangat berat karena rumahnya hampir